saya Mas Tova, ya, kita akan membahas detail tentang iklan, khususnya untuk seller atau advertiser online, ya. Kita mulai hal yang pertama yang perlu teman-teman seller pahami, ya, adalah mindset atau cara berpikir dan juga pemahaman dasar tentang iklan. Nah, mindset dan pemahaman dasar ini sangat penting bagi seller karena akan menentukan keberhasilan iklan dan berdampak pada GMV atau omset seller atau advertiser, ya. Nah, selanjutnya di sini, ya, mindset cara berpikir saat teman-teman seller, ya, beriklan di TikTok atau Shopee, ya. Nah, di situ, ya, mesin jualan, gitu ya. Sebelum ke mesin jualan, teman-teman, ya, agar teman-teman itu di tokonya terjadi penjualan, teman-teman itu butuh traffic, ya, butuh traffic. Secara umum traffic itu ada traffic berbayar, yaitu iklan, gitu ya. Kemudian organik, ya. Nah, organik ini yang belum tahu, ya, yang benar-benar baru terjun di dunia jualan online, organik itu adalah traffic gratis. Jadi dari konten yang teman-teman buat, gitu, baik itu gambar atau video, di situ akan ada orang yang mencari, ya, kemudian ketemu sama gambar atau video teman-teman, ya. Nah, itu merupakan traffic gratis. Dan traffic organik itu adalah bonus, tidak akan mungkin selalu ada. Maka mesin jualan teman-teman, agar produknya terus laku, teman-teman itu butuh paham mesin jualannya itu apa. Mesin jualannya adalah iklan sebagai mesin traffic, ya, dan juga konten. Dan konten ini tidak melulu hanya video, tapi juga gambar, gitu ya. Gambar utama produk, terutamanya sebagai materi iklan, gitu ya. Di situ. Tapi secara umum yang saya pahami pandangan banyak seller, terutama seller baru, itu pasti mengacu kalau konten itu video. Kalau video itu lebih menarik. Enggak juga, ya, di situ. Gitu. Bergantung platformnya apa, gitu ya. Itu perlu teman-teman pahami. Nah, di sini, ya, mesin jualan itu adalah iklan plus konten. Sedangkan traffic organik adalah bonus. Dari konten akan ada pengunjung atau traffic organik, namun tidak akan selalu ada. Maka butuh teman-teman itu beriklan sebagai mesin traffic supaya produknya dilihat, diklik, ya, kemudian ditambahkan keranjang atau di check out sehingga teman-teman produknya dibeli, ya. Disitulah akan melahirkan penjualan atau omset atau pendapatan kotor atau GMV. Nah, di situ dengan teman-teman itu memahami mesin jualan teman-teman itu iklan plus konten, maka agar jualan berjalan, gitu ya, menghasilkan GMV atau omset secara terus-menerus, teman-teman itu wajib beriklan, gitu ya. Untuk apa beriklan? Datengin traffic secara konsisten. Kalau trafficnya pengen konsisten, ya berarti wajib beriklan. Nah, dari traffic itulah akan terfilter orang yang akan membeli produk teman-teman, gitu ya. Oke, wajib paham konten yang baik. Nah, di sini yang perlu jadi catatan penting adalah tidak ada kriteria pasti, namun kita bisa pahami indikator konten jelek atau tidak dari CTR atau prosentase klik, gitu ya. Di situ. Di marketplace, ya, dan TikTok itu CTR itu minimal prosentase klik. Jadi orang lihat iklan kemudian diklik, gitu ya. Nah, itu perbandingan antara orang yang klik dibagi orang yang lihat iklan, ya, itu minimal 3%. Jadi dari 100 orang yang lihat iklan itu minimal 3. Ya, jika kurang berarti
konten atau gambar utamanya jelek gitu ya, berarti perlu diganti kan gitu. Nah, kalau di iklan Meta itu lebih condong ke CTR ya, CTR khususnya CTR link ya. Nanti kita akan bahas di materi Meta CTR link itu apa gitu ya. Minimal 1% gitu ya. Jadi dari 100 orang ada satu yang klik kalau di iklan Meta itu masih oke. Namun di iklan Meta khusus iklan katalog seperti Sipas ya, CTR itu 0,5% saja itu sudah oke. Berarti dari 200 orang ya, dari 200 orang itu ada satu orang yang klik itu masih oke. Nah, kenapa? Karena materi iklan katalog itu dia adalah hanya gambar produknya. Nah, jika di bawah standar ini ya, ya teman-teman perlu mengganti konten gitu ya. Dengan paham ini seller paham iklan itu wajib jika teman-teman mewajibkan diri untuk konsisten omsetnya gitu ya. Nah, di sini sebagai mesin traffic, tapi tidak serta-merta iklan itu menghasilkan penjualan, butuh proses gitu ya. Nah, saya akan gambarkan funnel e-commerce atau alur teman-teman itu ketika beriklan itu si buyer itu melewati beberapa tahap ya. Nah, pertama dia dari lihat iklan dulu ya, dia tertarik, tidak semua orang akan tertarik, itu teman-teman harus sadar ya. Kemudian klik iklan gitu ya. Kemudian masuk ke halaman produk, dia melihat produk. Di produk itu ada 2 tombol nih, tambahkan keranjang ya, tombol beli gitu ya. Yang sudah mantep dia pasti akan klik tombol beli gitu ya. Nah, di sini jangan sepelekan yang menambahkan keranjang karena semua orang itu punya posisi kondisi yang berbeda. Dia berminat terhadap produk teman-teman, namun mungkin belum ada waktu dia ditambahkan keranjang dulu gitu ya. Mungkin belum gajian gitu ya, karena produk teman-teman misalnya target marketnya yang berminat pelajar atau mahasiswa. Nah, itu dia nunggu duitku terkumpul dulu atau karyawan. Teman-teman jualan skincare tuh ya, nunggu gajian itu juga akan ditambahkan ke keranjang. Dan iklan teman-teman itu tidak akan berdampak secara langsung pada hari itu juga gitu loh. Artinya iklan teman-teman baru iklan 1 hari belum ada orderan itu hal yang wajar karena ada alur ini gitu loh. Di situ ya, teman-teman harus paham ini. Nah, setelah mereka mantep ya, yang tambahan keranjang punya duit gitu ya, yang klik tombol beli juga sudah mantep gitu, baru mereka melakukan check out. Nah, dia memilih pembayaran COD atau dia langsung bayar gitu ya. Di situ yang COD itu dikirim terlebih dahulu, teman-teman seller kirim dulu gitu ya. Pasti juga ada yang retur. Itu perlu teman-teman pahami. Kemudian kalau sudah terbayar baru teman-teman terima uang. Nah, tujuan teman-teman paham ini itu teman-teman paham bahwa teman-teman itu butuh beriklan ya, dan iklan merupakan mesin traffic sebagai alat mendatangkan traffic atau pengunjung, bukan mesin penjualan secara langsung. Jadi ada prosesnya, ada step by step-nya si calon buyer menjadi buyer gitu ya. Si calon customer ya lihat iklan sampai beli itu ada proses panjangnya. Sehingga iklan teman-teman itu tidak akan langsung berdampak pada hari itu juga gitu loh. Nah, kalau teman-teman sudah iklan konsisten, maka iklan eh, omset atau GMV atau penjualan teman-teman hari ini itu dipengaruhi juga oleh iklan teman-teman kemarin. Begitu juga iklan teman-teman hari ini ya juga akan mempengaruhi omset teman-teman yang akan datang gitu ya. Itu perlu dipahami. Ibaratnya supaya lebih memahami mindset beriklan itu teman-teman katakanlah di dunia offline nih, teman-teman baru pertama kali jualan keliling misalnya ya. Nah, itu pasti di hari pertama belum tentu akan menghasilkan penjualan. Karena orang harus kenal dulu teman-teman, kenal dulu produknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini perlu teman-teman pahami juga
teman-teman itu bayar iklan itu dasarnya apa sih? Gitu loh. Dasar bayar iklan atau saya menyebutnya HPP iklan, bisa juga disebut tarif dasar iklan gitu ya. Ada dua jenis iklan berdasarkan dasar bayarnya ya, yaitu iklan sosial media seperti FB, IG gitu ya, atau Meta, kemudian TikTok, X ya, atau dulu Twitter ya, snack video dan lain-lain itu sosial media gitu ya. Tarif dasar bayar teman-teman itu adalah CPM gitu ya. Nah, kalau di Meta pasti ada di Ads Manager-nya ya, itu data CPM. Ya, kita geser di sini contohnya ya. Nah, pasti ada CPM nih. Ini adalah tarif dasar iklan. Ya, dan berbeda-beda setiap kampanye nih, ya. Ini adalah tarif dasar iklan. Biaya iklan teman-teman gitu ya. Itu dari mana? Ya tentunya adalah ya CPM ya. CPM ya, cost per mile, tarif dasar iklan gitu ya. Kali impresi dibagi 1000, maka ketemulah biaya iklan secara keseluruhannya atau jumlah yang dibelanjakannya gitu ya di situ. Cuman kalau teman-teman iklan di JMV Max itu tidak akan kelihatan CPM-nya, iklan JMV Max TikTok ya di situ. Kemudian kita contohkan untuk di TikTok ya. Untuk di TikTok dasar bayarnya adalah iklan. Nah, di sini ya ada CPM nih ya, ada 1000, 8000. Ini tarif dasarnya. Biaya iklan gitu ya. Istilahnya aja yang berbeda, beda platform itu. Ya, biaya iklan ini dihitung dari mana? Ya CPM kali impresi, orang yang lihat iklan impresi itu ya, dibagi 1000 ketemulah biaya iklannya. Nah, gitu ya. Atau di sini totalnya berarti CPM ya, CPM rata-ratanya kali impresi bagi 1000. Itu ketemulah biaya iklan gitu ya. Itu perlu teman-teman pahami. Sehingga teman-teman itu perlu tahu juga gitu ya. Kita kembali perlu tahu untuk apa tahu gitu ya. Supaya teman-teman itu clear, paham gitu ya. Bahwa iklan di sosial media itu dasar bayarnya itu mahal atau tidaknya itu berdasarkan CPM. Ini ditentukan oleh platformnya. Platformnya kalau teman-teman beriklan di Meta berarti ditentukan oleh Meta. Kalau teman-teman itu iklan di TikTok berarti ditentukan oleh TikTok gitu ya. Kalau di iklan JMV Max nggak ada tuh data CPM. JMV Max TikTok ya. Tapi kalau di Ads Manager ada gitu ya. CPM ditetapkan platform. Jika manual bid, maka bid yang kamu pasang ya itu artinya menawar CPM ini gitu ya. Misal CPM 25.000 untuk lebih memahami ya teman-teman dasar bayar iklan itu seperti apa. 1000 impresi nih, 1000 orang melihat iklan gitu ya. Ada yang beli atau tidak, tetap bayar berdasarkan CPM. Kalau CPM-nya 25.000 maka ya teman-teman akan keluar biaya iklan 25.000 gitu loh. Kemudian misalnya teman-teman iklan 1000 impresi ada satu yang beli. Maka biaya per pembelian atau per pesanannya adalah ya berdasarkan CPM-nya ya, yaitu 25.000. Kemudian teman-teman beriklan nih, sudah konsisten. 1000 impresi kok ada 10 yang beli gitu ya. Maka biaya per pembeliannya itu ya CPM yang ada dibagi 10 gitu loh. Maka ketemulah 2.500. Misalnya di 1000 impresi pertama, 1000 orang melihat pertama, nggak ada yang beli. Kemudian di 2000 impresi kok baru ada yang satu yang beli. Maka biaya per pesanan atau per pembeliannya adalah CPM dikali 2. Karena CPM ini biaya per 1000 ya, kali 2. Yaitu sehingga biaya per pembelian atau per pesanannya adalah 50.000. Hitungan biaya berdasarkan CPM. Itu diingat-ingat ya, biaya iklan teman-teman itu berdasarkan CPM. Mahal atau tidaknya itu berdasarkan CPM. Nah, CPM bisa ditawar dengan bid gitu ya. Nah, kita akan bahas setelah ini bid atau penawaran itu apa gitu ya. Ini pemahaman dasar ini penting banget buat teman-teman yang
mau beriklan, yang mau omsetnya terus ada gitu ya di situ. Nah, kemudian ada iklan pencarian seperti iklan Google, iklan Shopee, ya, iklan marketplace seperti Lazada gitu ya. Di situ dasarnya adalah dia adalah iklan pencarian. Nah, teman-teman akan dikenakan biaya saat orang itu klik ya. Jadi tarif dasarnya teman-teman dikenakan biaya iklan di iklan pencarian seperti Google, Shopee itu dasarnya adalah klik. Bayar kalau ada yang ngeklik. Walau banyak yang lihat, kalau nggak ada yang klik, ya tentunya teman-teman itu tidak bayar gitu ya. Nah, di sini simpelnya saat ada yang klik iklan baru bayar berdasarkan CPC yang ditetapkan oleh platform. Ya, pada manual bid kamu pasang bid artinya menawar CPC. Itu diingat-ingat pemahaman dasar ini ya di situ. Sehingga teman-teman beriklan di mana? Apakah iklan sosial media? Apakah iklan pencarian? Itu harus paham, harus sadar di mana. Dasar bayarnya apa? Mahal atau tidaknya karena apa? Gitu ya di situ. Oke, kemudian di sini ya. Nah, di sini teman-teman perlu paham nih ya. Proses iklan teman-teman itu tayang gitu ya. Itu teman-teman pasang iklan. Nah, pasang iklan itu teman-teman sebetulnya sedang melakukan lelang iklan gitu ya. Namanya lelang pasti ada penawaran. Nah, penawaran itu disebut bid gitu ya. Bid sama dengan penawaran. Baru setelah teman-teman itu pasang iklan, menentukan bid ya, itu iklan akan tayang. Nah, secara umum bid itu dibagi dua. Ada manual bid, ada auto bid ya. Manual bid, anggaran iklan yang kamu pasang ya akan diambil sesuai bid yang kamu pasang. Bid tinggi ya biaya iklan besar gitu ya, karena kamu nawar besar. Bid rendah ya tentunya biaya iklan kecil gitu ya di situ. Nah, sedangkan kalau auto bid gitu ya. Auto bid kalau di iklan Shopee itu GMV Max Auto ya untuk saat ini itu anggaran iklan yang kamu pasang akan dioptimalkan platform. Umumnya akan dihabiskan kalau di iklan Shopee kan ada modal harian ya. Itu maka akan mencoba sistem Shopee akan mencoba menghabiskan anggaran dalam satu hari gitu ya. Itu akan dihabiskan. Tapi kalau teman-teman pilih bid ya contohnya pasang target ROAS berarti menawar itu namanya gitu ya. Sehingga disesuaikan dengan bid teman-teman. Itu perlu teman-teman pahami gitu ya. Oke, selanjutnya memahami bid agar bisa pasang bid yang benar. Nah, ini pemahaman dasar tentang bid ya, karena teman-teman khususnya yang beriklan di marketplace itu pasti tidak lepas dari bid gitu ya, atau penawaran dalam iklan. Setiap platform periklanan itu default bidnya berbeda. Ya, ada yang manual bid, ada yang auto bid. Nah, platform periklanan dengan default auto bid ya, itu adalah Meta Ads, Facebook Ads dan Instagram Ads. Default auto bid ya di Meta itu disebut volume tertinggi. Dan pasti selain auto bid gitu ya, di Meta juga ada manual bidnya. Nah, saya tunjukin ya. Di situ nah, ini defaultnya volume tertinggi semua. Ya. Kita coba edit ya, biar tahu volume tertinggi atau auto bid itu defaultnya Meta. Itu kenapa di Meta itu anggaran hariannya itu akan jauh lebih kecil karena pasti akan dihabiskan gitu ya. Nah, manual default dari nah ini ya strategi penawaran itu artinya adalah bid teman-teman. Nah, defaultnya adalah volume tertinggi atau nilai tertinggi. Ini adalah auto bid. Itu defaultnya si Meta gitu ya. Instagram atau Facebook Ads itu auto bid gitu ya. Tapi di sana juga akan ada nih target biaya per hasil. Ini auto bid, manual bid. Batas tawaran ini juga manual bid gitu ya. Jadi di semua platform itu ada auto bid dan manual bid.
penawaran teman-teman ya, sekali lagi iklan itu ya, ketika teman-teman pasang iklan berarti teman-teman masuk dalam lelang. Nah, di situ tergantung teman-teman pasang bidnya. Kalau default dari Meta adalah volume tertinggi ya. Nah, di sini ya, ini lebih jelas nih opsi lainnya. Sebetulnya ada target ROAS juga di Meta gitu loh. Perlu teman-teman pahami ya di situ. Jadi bid ini bersama dengan anggaran harian akan menentukan jangkauan iklan, akan menentukan biaya iklan teman-teman gitu ya. Itu perlu teman-teman pahami dasarnya. Nah, bagaimana dengan di TikTok? Ya, oke. Kalau di TikTok itu defaultnya adalah dia adalah manual bid ya. Manual bid itu biasanya cenderung ya, ini misalnya kita pilih ini, kita pakai iklan di Ads Manager misalnya. Sambil nunggu loading. Nah, kalau di iklan GMV Max ya, di iklan GMV Max bidnya apa? Bidnya adalah target ROI. Penawaran teman-teman itu target ROI ini gitu ya. Kalau teman-teman iklan GMV Max gitu. Sehingga teman-teman target ROI adalah bid pada iklan GMV Max TikTok. Teman-teman jangan sampai salah menyebut target ROI dengan ROI saja karena berbeda ya. Kalau ROI itu hasilnya, penentu efektivitas iklannya. Kalau ini adalah bid atau penawarannya, itu perlu dipahami gitu ya. Oke, di TikTok Ads bidnya apakah benar seperti kata saya gitu ya? Dia menggunakan, ambil 1 juta ya. Nah, dia minimal 100.000 kalau untuk ke iklan toko ya. Nah, di situ kenapa kok tinggi? Karena di sini dia menggunakan defaultnya adalah bid. Teman-teman harus nawar gitu ya. Nah, bid itu kalau teman-teman milih pengoptimalannya pendapatan kotor, ya bidnya namanya ROAS target atau target ROAS di situ ya. Semakin sedikit berbeda ya. Kalau teman-teman pembelian itu namanya target CPA nih, bidnya gitu ya. Dalam rupiah ya. Kalau mulai check out juga dalam rupiah. Kemudian klik juga bidnya dalam rupiah. Gitu ya. Nah, kalau pendapatan kotor itu angka dia ya. Sehingga ini berkebalikan logikanya. Kalau di pembelian, ini pembelian, mulai check out, klik ini sama, teman-teman. Bidnya adalah target ROAS dalam rupiah. Sehingga jelas kalau teman-teman itu memasukkan angka kecil berarti nawar rendah. Kalau nawar rendah dalam lelang ya tentu kalah, dapat sedikit audiens gitu loh. Nah, teman-teman misalnya ya untuk biaya pembeliannya dipatok harus maksimal 15.000 misalnya. Nah, apakah nanti biaya per pembeliannya akan pasti 15.000? Itu belum tentu. Karena apa? Ini pada prinsipnya bid itu menentukan jangkauan iklan. Itu diingat-ingat ya di situ. Nah, kalau bedanya apa nih? Pembelian, mulai check out, klik. Kalau teman-teman pilih klik, artinya teman-teman minta sama TikTok, karena ini platform TikTok gitu ya, berarti untuk dioptimalkan agar iklannya ditayangkan ke orang yang suka ngeklik. Sehingga nanti hasilnya pun yang ngeklik lebih banyak gitu ya. Kalau teman-teman itu pilih mulai check out gitu ya, maka artinya teman-teman ingin TikTok mengoptimalkan agar lebih banyak yang check out. Mulai check out itu artinya yang ngeklik tombol beli ya. Baru dia masuk ke halaman form itu mulai check out. Tapi kalau pembelian itu berarti sudah melakukan check out. Itu perlu diingat-ingat. Catatan penting, bid yang teman-teman pasang itu tidak akan sama dengan biaya per pembelian. Bergantung CPM itu yang pertama.
kemudian bergantung keputusan si buyer atau pembeli teman-teman gitu ya. Nah, kemudian sedikit bit yang agak berbeda, ini logikanya sama ya dengan GMV Max Shopee, iklan GMV Max TikTok sama. Ini merupakan bit target ROAS ya, merupakan bit untuk pengoptimalan pendapatan kotor. Nah, kalau di iklan GMV Max ini gitu ya, di TikTok Seller gitu ya, itu maksimal dia 20 ya, maksimal 20. Coba kita pasang 21 bisa nggak? Nah, bisa sebetulnya. Nah, ini ya, 0,1 sampai 20. Nggak bisa gitu. Nah, ini bid ya, penawaran teman-teman gitu loh. Ya, apa yang ditawari? CPM-nya gitu loh yang ditawar. Gitu. Itu perlu teman-teman pahami gitu loh. Target ROI itu bid, jangan disebut ROI saja makanya. Gitu ya. Oke. Target ROI, target ROAS itu sama ya. Target ROI itu istilah yang ada di iklan GMV Max. Tapi kalau di Ads Manager atau di platform lain itu namanya target ROAS atau ROAS gitu, atau bid ROAS gitu ya di situ, atau ROAS target gitu. Di situ itu perlu teman-teman pahami. Kalau tidak diisi berarti jadi auto bid gitu ya. Tapi defaultnya untuk platform periklanan TikTok itu defaultnya adalah manual bid, sehingga biaya iklannya itu akan jauh, minimalnya lebih tinggi 200.000 nih. 100.000 kalau karena ini iklan toko ya. Tapi kalau iklan ke website itu dia 200.000 minimalnya. Nah, kenapa kok tinggi? Ya karena kamu nawar, pasti akan ngerem gitu loh. Karena defaultnya kamu memasukkan di sini. Tapi kalau tidak diisi ya, maka 100.000 ini akan dihabiskan dalam 24 jam. Jadi auto bid. Itu perlu teman-teman pahami biar ngerti cara pasang iklan khususnya berkaitan dengan bid gitu ya. Di situ kita kembali ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya tentang masih dalam pembahasan bid. Kita sudah tunjukkan ya real bid setiap platform itu kayak apa gitu ya. Karena saya spesialisnya di Meta dan TikTok serta Sipas ya, kita hanya membahas di iklan Shopee coba bidnya apa gitu. Seperti apa? Saya tunjukkan dulu ya di iklan Shopee. Iklan Shopee. Nah, iklan Shopee itu bidnya adalah target ROAS. Kalau itu iklan GMV Max. Nah, kalau kita buat di sini, ya misalnya ini, kita tambahkan satu produk aja ya untuk percontohan misalnya. Nah, di sini GMV Max Auto itu merupakan auto bid. Kalau GMV Max ROAS ya itu adalah manual bid. Nah, di sini bidnya gitu lah. Teman-teman bisa menentukan sendiri ini bidnya berapa. Ini kalau di iklan GMV Max TikTok itu maksimal adalah 20 gitu ya, mentok itu di 20 ya. Tapi kalau di Shopee itu dia maksimal 50 gitu loh. Itu bid untuk GMV Max Shopee ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan salah sebut tuh. Ini disebut ROAS saja, itu jangan gitu ya. Supaya teman-teman tidak bingung karena nanti fungsi target ROAS itu tidak hanya untuk menentukan jangkauan iklan tapi juga menentukan hasil ROAS teman-teman gitu ya. Di situ ini adalah bid gitu ya. Sehingga teman-teman itu paham pasang bid berapa gitu ya. Memahami dulu bid itu yang bagian mana gitu ya di situ. Nanti untuk bagaimana cara pasang menghitung target ROAS yang benar itu kayak apa, itu teman-teman kita akan bahas di materi khusus iklan Shopee ya. Makanya buat teman-teman ya yang melihat video ini silakan teman-teman subscribe atau follow ya. Silakan komen jika ada pertanyaan ya.
untuk terus mendapatkan update video berkaitan dengan iklan ya, khususnya iklan di Meta ya, Facebook dan Instagram, termasuk Sipas di situ ya, iklan Shopee dan juga TikTok Ads ya, termasuk iklan GMV Max TikTok gitu ya. Di situ. Oke, kita lanjutkan. Masih membahas bid. Semakin tinggi bid ya, semakin banyak jangkauan iklan dilihat ya, semakin besar juga biaya iklan gitu ya. Semakin bid rendah gitu ya, yang teman-teman pasang, maka semakin kecil jangkauan iklan, semakin kecil biaya iklan gitu ya. Bid ukurannya berbeda tergantung jenis pengoptimalan yang dipilih. Tadi kita sudah bahas ya, pendapatan kotor itu target ROAS, kalau di iklan GMV target ROI gitu ya. Pembelian mulai check out tambah keranjang kalau ada gitu ya. Itu target CPA. Kalau klik berarti bidnya disebut bid saja. Itu ya, itu teman-teman perlu paham. Nah, ini tadi ya. Dasar bayar iklan atau HPP iklan ya. Kalau di sosial media berarti CPM, kalau di pencarian adalah CPC ya, dasar bayar iklannya itu ditentukan oleh platform periklanan gitu ya. Karena merupakan ibaratnya teman-teman itu jualan produk, HPP-nya masa ditampilin gitu ya. Nah, kalau di platform periklanan, kalau di Ads Manager ditampilin gitu ya di situ. Nah, di sini bid yang kamu pasang itu juga akan menentukan biaya iklan dan biaya per pembeliannya. Itu perlu diingat ya, tergantung besar kecil bid yang kamu pasang gitu ya. Biaya pembelian itu tidak akan pernah tetap. Maka kalau teman-teman beriklan khususnya di iklan GMV Max, baik itu di TikTok ataupun di Shopee ya, patokannya jangan biaya per pembelian atau per pesanan, tapi patokannya ROAS. Tapi dengan catatan teman-teman itu hitung harga jual fixnya. Ya, kita akan bahas harga jual fix nanti. Oke, kemudian di sini ada banyak jenis bid ya. Di situ intinya adalah di sini khusus target ROAS atau target ROI pasang tinggi itu artinya teman-teman bid pasang bid rendah sehingga biaya iklan akan semakin kecil, itu perlu diingat. Jadi kalau teman-teman itu semakin tinggi memasukkan nilai bidnya gitu ya di iklan GMV Max, baik itu Shopee ataupun di TikTok gitu ya, maka akan semakin kecil jangkauan iklan, akan semakin kecil juga biaya iklan dibandingkan dengan bid yang lebih dibandingkan dengan target ROI atau target ROAS yang lebih kecil. Karena semakin tinggi target ROI berarti menawar rendah. Lelang, teman-teman nawar rendah, ya tentunya akan kalah atau mendapatkan sedikit jangkauan iklan, sedikit biaya iklan kalau di iklan online, gitu ya. Itu perlu teman-teman pahami, gitu ya. Ini adalah dasar yang teman-teman harus kuasai ketika teman-teman memang mau berjualan online, gitu ya. Di situ. Kemudian di sini ya, ini penting. Kenapa teman-teman jangan sebut target ROAS? Ya, kalau target ROAS sama dengan target ROI ya, merupakan bid pada GMV Max gitu ya. Kalau GMV Max tadi di Shopee disebut target ROAS, di Ads Manager juga disebut target ROAS, tapi kalau di iklan GMV Max TikTok disebut target ROI, itu merupakan bid. Nah, fungsinya ada dua. Pertama itu menentukan jangkauan, yang selanjutnya itu fungsi keduanya menentukan ROAS atau menentukan ROI. Jadi target ROAS yang kamu pasang ya itu sangat menentukan ROI atau ROAS teman-teman gitu loh. Itu perlu teman-teman pahami gitu loh. Kalau sudah paham ini artinya teman-teman kalau pasang target ROAS tinggi ya itu tidak perlu takut tentang modal harian atau anggaran harian, pasti akan direm gitu loh. Karena teman-teman nawarnya rendah, pasti biaya iklannya akan lebih kecil. Itu fungsi teman-teman memahami bid. Sehingga tidak perlu takut untuk anggaran hariannya di atas 100.000 kalau di iklan TikTok GMV Max ya. Itu tidak perlu takut.
ngikuti rekomendasi itu tidak perlu, karena semakin tinggi target ROI yang dipasang atau target ROAS yang dipasang, itu dia jangkauan iklannya akan kecil, berarti biaya iklannya juga kecil gitu loh. Situ ya. Oke. Kemudian di sini ROAS atau ROI tinggi, apakah pasti untung? Nah, ini sering teman-teman seller atau advertiser itu salah paham. Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman. Ya, jika harga jual fix, artinya teman-teman sudah benar nih ngitung harga jual, memasukkan ya HPP, target profit, termasuk biaya iklan di situ gitu ya. Terus semua potongan ya, potongan apapun itu teman-teman sudah paham, itu namanya harga jual fix. Maka kalau harga jual fix ya, teman-teman ROAS itu jadi indikator umum. Sejatinya ROAS ini mengukur efektivitas iklan. Semakin tinggi, semakin bagus iklannya, gitu ya. Saya tulis ya. ROAS ya sama dengan ROI di iklan GMV Max ini mengukur ya atau indikator gitu ya efektivitas iklan. Jadi sehingga semakin tinggi iklan semakin bagus. Akan tetapi ya kalau teman-teman itu harga jualnya salah gitu ya, maka teman-teman tidak menghitung harga jual fixnya nih ya, maka jika harga jual tidak fix, maka ROAS atau ROI tinggi pasti untung itu salah. Justru sebaliknya, maka akan boncos berlipat. Nah, perlu teman-teman pahami, profit teman-teman gitu ya, uang yang teman-teman terima ya, atau settlement di penyelesaian pembayaran kalau di TikTok seller ya, kalau di Shopee di saldo ya, di situ itu belum profit itu profit teman-teman itu uang yang diterima masih dikurangi HPP plus biaya iklan yang teman-teman keluarkan. Biaya iklan juga harus plus PPN karena teman-teman setiap bayar iklan itu plus PPN 11% gitu ya. Nah, harga jual nggak fix itu ketika profit teman-teman itu minus gitu loh. Walaupun ROI-nya 1000 tinggi, ya akan super boncos bukan super untung. Maka perlu diperhatikan teman-teman itu caranya, strateginya memahami harga jual fix. Itu ya. Di video selanjutnya kita akan fokus ya di bahasan iklan GMV Max TikTok ya. Khusus iklan GMV Max TikTok. Iklan GMV Max TikTok berarti penting banget buat teman-teman seller gitu ya. Kita mulai nanti di pembahasan pertama bagaimana kita menentukan harga jual gitu ya, dan menentukan ROI minimal, menentukan ROI untung, menentukan target ROI agar untung ya. Bagaimana agar tidak boncos di iklan GMV Max kita akan bahas detail ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman belum follow atau subscribe, silakan subscribe ya, supaya teman-teman khususnya seller ya, advertiser yang ingin jualannya terus berkembang ya, teman-teman butuh video seperti ini gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.